Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Sekarang kita akan memulai mata pelajaran yaitu pemrograman berorientasi objek. Sebelumnya gimana pada sehat semuanya? Oke, untuk tahun ini atau, eee, tahun ajaran 2021-2022 untuk mata pelajaran pemrograman berorientasi objek ini dipegang oleh saya, eee Pak Taufik. Nah, untuk lebih dekatnya, saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Taufik Pratama Putra. Nah, di sini saya diamanahi untuk mengajar pemrograman berorientasi objek untuk kelas 11. Apabila misalnya ada pertanyaan atau apa, bisa dihubungi di nomor WA tersebut. Nah, selanjutnya kita akan memasuki pada materi pertama di pemrograman berorientasi objek, yaitu KD 3.1, yaitu memahami konsep pemrograman berorientasi objek. Nah, materi yang hari ini akan dibahas yaitu ada paradigma pemrograman berbasis objek, kemudian perbandingan pemrograman prosedural atau dan PBO. Nah, sekarang kita menuju ke apa sih itu pemrograman berorientasi objek atau what is a object oriented programming? Nah, pemrograman berorientasi objek atau PBO atau OOP merupakan pemrograman yang berorientasikan kepada sebuah objek atau kepada objek tersebut. Nah, sebuah data dan fungsi dalam paradigma ini dibungkus dalam kelas-kelas atau objek-objek. Setiap objek dapat menerima pesan, memproses data, dan mengirim pesan ke objek lainnya. Nah, kita ambil contoh terlebih dahulu. Misalnya ini ada seorang manajer sebuah perusahaan yang dimana sebenarnya di dalam perusahaan itu terdapat beberapa departemen yang memiliki stafnya masing-masing ya, ada manajernya, ada sekretaris, ada petugas administrasi dan lain-lainnya. Tapi pada suatu kasus seorang manajer ini itu butuh data administrasi seorang pegawai cleaning service misalnya. Tapi dia malah melakukan mencari langsung tanpa bilang ke siapapun untuk butuh data itu. Jadi dia langsung mencari data tersebut, yang sangat ratusan atau bahkan ribuan, dia cari satu-satu. Nah, itu kan sangat tidak efektif ya. Tetapi ketika kita menggunakan objek, manajer ini tuh tidak perlu mencari data administrasi secara sendiri yang begitu banyaknya. Nah, manajer itu seharusnya mengambil datanya itu bisa melalui objek petugas administrasi ini. Dengan adanya objek petugas administrasi itu, dia tidak usah repot mencari secara mandiri atau sendiri. Jadi dalam suatu penyelesaian masalah dalam sebuah PBO itu harus adanya kolaborasi antar objek-objek yang ada karena setiap objek itu memiliki deskripsi tugasnya masing-masing. Selanjutnya, nah konsep dasar object oriented ini yang pertama itu is identical atau harus memiliki identitas. Karena because object has own unique ID. Karena objek itu memiliki ID identitas yang unik. Nah, objek tersebut harus mempunyai identitas tersendiri dan dapat dibedakan dengan yang lainnya.
Contohnya objek, misalnya objek zebra misalnya, atau misalnya objek misalnya objek panda misalnya. Kan itu memiliki identitas yang unik dan tersendiri. Kalau misalnya dalam suatu kelas, objek itu sepertinya nama. Karena kan nama kita dan orang lain itu mungkin ada yang sama, tapi pasti ada yang berbeda. Seperti itu. Kemudian has behavior, atau memiliki tingkah laku atau perilaku. Because object has a method. Karena objek itu memiliki metode. Nah, objek itu mempunyai perilaku atau sifat-sifat khusus. Nah, contohnya misalnya tadi itu zebra. Zebra itu mempunyai metode. Metodenya itu apa? Berjalan, makan. Misalnya, kalau misalnya tadi manusia misalnya behaviornya apa? Behaviornya misalnya ya sama ya, makan, tidur, belajar. Nah, kemudian has state, yaitu harus memiliki status atau atribut. Because object has instant parameter. Karena objek itu harus memiliki parameter yang baku. Objek itu harus mempunyai ukuran yang baku atau terarah. Misalnya zebra tadi, zebra itu dia mempunyai state atau atributnya, yaitu belang. Belang itu kan ciri khasnya zebra. Terus kalau misalnya manusia, state-nya itu atau atributnya itu misalnya tinggi badan, warna rambut, berat badan, dan sebagainya. Nah, jadi objek itu adalah hubungan antara beberapa data dan fungsi yang masing-masing bekerja bersama dan tidak dapat dipisahkan. Tadi ya dari kasus yang tadi manajer tadi sama petugas harus saling, objek manajer dan objek petugas itu harus saling bekerja sama karena mereka itu tidak bisa terpisahkan. Nah, gabungan dari data dan fungsi tersebut akan membentuk suatu objek-objek yang aktif. Dari kumpulan beberapa objek yang sama akan membentuk struktur baru yang disebut kelas. Nah, di sini ada sebuah gambar. Di sini tuh ada terisi data. Terus dalam data tersebut tuh ada metodenya, metode anggotanya yang tadi kita misalnya sebutin. Metode-metode anggotanya ini tuh disebut objek. Jadi dalam objek itu terdapat tadi behavior dan state atau atributnya. Selanjutnya ada class. Apa sih itu class? Class itu merupakan penggambaran dari sebuah objek atau benda, sifat objek, dan juga apa yang bisa dilakukan oleh objek tersebut. Kelas berfungsi untuk menampung objek-objek dan method behavior yang ada. Contoh, misalnya kelas buah tropis. Nah, kelas buah tropis itu misalnya ini ada objek nanas, objek kelapa, objek jambu. Tapi kalau misalnya objek apel itu masuk buah tropis atau enggak? Enggak kan? Nah, apel itu tidak termasuk ke buah tropis. Terus misalnya kelas apa ya? Kelas hewan buas misalnya. Kelas hewan buas objeknya singa, objek harimau, objek
Apalagi elang mungkin. Nah, seperti itu. Selanjutnya atribut atau tadi state tadi ya. Atribut itu data yang membedakan antara objek yang satu dengan yang lainnya. Atau bisa juga disebut state itu ya. State itu sifatnya tuh yang melekat. Jadi contoh yang tadi kan udah contoh ya. Seperti misalnya objeknya tuh motor. Motor itu mempunyai sifatnya itu, state-nya itu, mempunyai atributnya itu, mereknya, roda, warna, kan itu tidak bisa diubah. Sesuatu yang tidak bisa diubah. Dan membedakan. Sekarang itu ada method. Method itu hal-hal yang bisa dilakukan sebuah objek dari sebuah kelas. Digunakan untuk mengubah nilai atribut sebuah objek, menerima informasi dari objek lain, dan mengirim informasi ke objek lain untuk menyelesaikan suatu task. Contohnya, tadi kan objeknya motor. Nah, metodenya itu, ya tadi, berarti motor itu bisa berjalan, bisa mengerem, kadang bisa mogok juga. Nah, ini contoh. Nah, di sini kan ada kuda. Dari contoh atribut. Nah, memiliki atributnya spesies. Spesies kuda kan banyak ya. Ada spesiesnya dari berbagai spesies. Terus atribut warna. Warna kuda kan macam-macam ya. Terus jenis kelamin, ada betina, ada jantan. Kemudian ini objek komputer. Atributnya apa? Tadi ada spesifikasi, ada merek, ada keunggulan, dan sebagainya. Selanjutnya klasifikasi. Nah, klasifikasi itu berarti suatu kegiatan mengumpulkan data atau state atau atribut dan perilaku atau behavior atau operasi yang mempunyai struktur data sama ke dalam suatu grup yang disebut kelas. Nah, ini ada contoh. Misalkan di sini disebut kelas mobil. Nah, dalam kelas mobil ini itu terdiri dari beberapa objek. Ada objek mobil BMW, ada objek mobil sedan. Terus dalam objek itu kita ambil satu contoh. Misalnya dari objek mobil BMW ini memiliki atribut kayak bahan bakar. Bahan bakar kan sesuatu yang pasti ya. Pasti setiap mobil memiliki bahan bakar. Kecepatan pasti karena mobil itu memiliki kecepatan tertentu. Terus warna. Memiliki warna yang berbeda. Terus mereka juga memiliki method. Metodenya tadi ya sama kayak motor, bisa berjalan, bisa mengerem, bisa mogok, bisa diperbaiki, dan sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu perbandingan pemrograman terstruktur dan PBO. Pemrograman terstruktur yaitu pemrograman yang suatu proses untuk mengimplementasikannya urutan langkahnya untuk menyelesaikan suatu masalah dalam bentuk program. Jadi pemrograman terstruktur itu harus runtut ya, harus dari A sampai Z itu harus eksekusi dengan baik. Kelebihannya dari pemrograman terstruktur itu memuat teknik pemecahan masalah yang logis dan sistematis. Kedua, memuat algoritma yang efisien, efektif, dan sederhana. Ketiga, program disusun dengan logika yang mudah dipahami. Yang keempat, dokumentasi yang baik. Terus ada juga kekurangannya nih. Kekurangannya program menjadi lebih susah untuk di-maintain atau diperbaiki. Terus fungsi yang tersedia susah untuk diubah tanpa harus mempengaruhi
fungsi sistem secara keseluruhan. Jadi ketika kita mau mengubah suatu, misalnya ada yang error gitu, kadang semua itu jadi terdampak. Kemudian programming tidak baik untuk tim development. Karena yang tadi terstruktur, karena dalam industri itu biasanya kan kita kerjanya sebagai tim ya. Nah kadang kalau misalnya terstruktur itu kenapa tidak baik, karena setiap orang tuh biasanya punya style atau punya cara tersendiri dalam membuat program gitu. Nah jadi kalau misalnya dalam bentuk tim kayaknya kurang efisien gitu. Kemudian butuh usaha keras untuk menerjemahkan bisnis model dalam programming model. Karena bisnis models ini susah itu mungkin karena penggunaan itu harus struktural programmingnya. Jadi susah untuk diimplementasikan bisnis model. Misalnya kita membuat sesuatu tuh susah untuk yang skalanya besar. Nah ini ada perbandingan pemrograman terstruktur dan PBO. Pemrograman terstruktur itu di sini pendekatannya top down. Kalau PBO itu pendekatannya bottom up yang diikuti. Kemudian fokus adalah pada algoritma dan kontrol aliran. Kalau PBO itu fokusnya lebih ke model, ke objek tadi. Objek yang telah kita bahas beberapa kali ya. Kemudian ada program dibagi menjadi beberapa submodul kalau untuk atau fungsi atau prosedur. Nah, kalau di PBO ini, program ini diselenggarakan dengan memiliki sejumlah kelas dan objek yang tadi kita bahas. Jadi kalau misalnya dalam terstruktur itu kayak pernah dibaginya itu kayak dalam function atau prosedur. Nah, kalau objek itu kita dibaginya itu ke dalam beberapa kelas atau beberapa objek. Terus fungsi yang independen satu sama lain. Nah, setiap kelas berhubungan secara hierarkis. Nah, di sini maksudnya misalnya kita mempunyai fungsi tersendiri nih, kalau di terstruktur itu tuh hanya itu aja, fungsi itunya aja gitu. Tapi kalau misalnya di objek atau di PBO itu, setiap kelasnya yang berhubungan itu bakal secara hierarki itu beruntun gitu. Tidak ada penerima yang ditunjuk dalam panggilan fungsi. Ya, karena dalam fungsi itu biasanya tidak ada yang menerima gitu. Ada penerima yang ditunjuk untuk setiap lewat pesan. Jadi dalam objek itu selalu ada penerima yang ditunjuk ketika kita mau manggil apa gitu. Nah, objek harus ada dalam objek dalam PBO. Data dan fungsi sebagai dua entitas yang terpisah atau view. Nah, terus kalau di PBO itu data dan fungsinya dalam suatu kesatuan pandangan atau views. Kemudian pemeliharaannya mahal. Karena tadi ya harus mengubah mungkin kalau misalnya ada suatu error kadang mempengaruhi codingan yang lainnya. Kalau misalnya di PBO itu pemeliharaan lebih relatif murah mungkin karena kan bentuknya sudah dalam kelas-kelas dan objek. Jadi kalau misalnya kita mencari yang error itu tidak perlu mencari satu persatu, kita langsung cari aja kelas apa yang error atau tidak berfungsi. Selanjutnya reuse software atau penggunaan kali software itu tidak memungkinkan karena ya tadi karena kan pemrograman terstruktur itu susah untuk digunakan kembali karena dia itu independen tadi, membantu dalam penggunaan kembali perangkat lunak. Nah kalau dalam PBO itu sangat memungkinkan untuk digunakan kembali codingan tersebut untuk digunakan kembali, itu sangat memungkinkan gitu. Fungsi panggilan digunakan, message passing digunakan.
Terus kemudian fungsi abstraksi digunakan. Kalau di PBO itu data abstraction yang digunakannya. Algoritma diberikan penting. Kalau di PBO itu data yang diberikannya itu sangat penting. Kalau di terstruktur, solution adalah solusi specific domain. Kalau di PBO, pendekatan bottom up yang diikutinya. Terus, kalau di terstruktur itu tidak ada enkapsulasi, data dan fungsinya terpisah. Nah, kalau di PBO itu fokus pada model objek. Jadi, tadi ya, pada model yang tadi kita sudah bahas. Terus hubungan antara programmer dan program ditekankan. Kalau di PBO, program ini diselenggarakan dengan memiliki sejumlah kelas dan objek. Kemudian di terstruktur, teknik data driven-nya digunakan. Kalau di PBO itu setiap kelas berhubungan secara hierarkis. Nah, untuk hari ini mungkin sekian. Terima kasih sudah mendengarkan. Apabila ada pertanyaan, silahkan di WA saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.